Halo Rock'n'Roll Shooters, saya adalah seorang shooter yang lebih sering mengoperasikan sendiri ground kamera daripada drone untuk produksi yang sifatnya serius. Dan saya lebih mempercayakan untuk mengoperasikan drone itu kepada orang lain. Kenapa? Karena drone yang kualitas gambarnya proper untuk produksi serius biasanya ukurannya besar. Phantom 4 Pro misalnya, yang ukuran sensornya 1 inch. Ukurannya besar dan tidak terlalu portable, jadi bikin males kalau saya harus bawa sendiri. Saya ada drone yang portable yaitu Mavic Air, tapi itu sensornya kecil dan tidak ada di lock picture profile yang saya butuhkan untuk color grading. Tapi itu dulu ya, sekarang saya ada Mavic 2 Pro. Saya pernah punya Mavic Pro generasi pertama. Nah, Mavic 2 Pro ini sedikit lebih besar dan sedikit lebih berat daripada yang pertama. Namun dengan fitur-fitur yang jauh lebih keren, tapi tetap portable. Fitur-fitur yang saya favoritkan diantaranya adalah sensornya sudah 1 inch, 10-bit D-Lock M profile, hyperlapse, dan flight time yang lebih lama yaitu bisa sampai 31 menit. Saya tidak akan membahas detail tentang fitur-fitur tadi karena sudah banyak sekali yang membahasnya di YouTube. Kali ini saya akan membahas satu fitur wah yang tadinya hanya ada di drone kelas profesional semacam kelas DJI Inspire, yaitu 10-bit D-Lock M recording. Oh ya, kalau kamu belum menonton 5 tips memakai drone, silahkan nanti cek videonya yang pernah saya buat dengan Mavic Air, ada di sini. Mavic 2 Pro dilengkapi dengan kamera dari Hasselblad. Buat teman-teman yang belum tahu, Hasselblad adalah pembuat kamera profesional medium format yang banyak dipakai untuk keperluan fotografi komersial. Karena memang warna yang dihasilkannya itu luar biasa detail dan akurat. Dengan teknologinya yang terkenal yaitu Hasselblad Natural Color Solution atau HNCS. Dengan teknologi HNCS, footage dan foto aerial beresolusi 20 megapiksel yang dihasilkan oleh Mavic 2 Pro ini berasa smooth untuk tonal transitionsnya dan terlihat film-like, walaupun tanpa proses color grading yang berlebihan. Selalu terlihat indah warnanya walaupun untuk syuting skenario yang berbeda-beda. Sensor di Mavic 2 Pro ini ukurannya sudah 1 inch, sekitar 4 kali lebih besar daripada sensor Mavic Pro generasi yang pertama, yang hanya 1/2,3 inch. Sensor semakin besar artinya individual photo size yang membentuknya juga semakin besar, sehingga semakin bagus kemampuannya untuk menangkap cahaya. Sekarang saya tidak perlu khawatir lagi footage bakal noise parah kalau syuting dengan kondisi kurang cahaya. Footage ini saya ambil dengan ISO 1600 memakai DJI Mavic 2 Pro. Memang ada sedikit noise, tapi tidak merusak tekstur gambar. Dengan mengaplikasikan denoiser effect di editing software, jadi clean banget hasilnya. Teman-teman yang sering mengolah warna video sendiri alias color grading pasti familiar dengan istilah lock gamma profile atau flat profile. Nah, tiap kamera punya nama sendiri-sendiri. Kalau di produknya DJI namanya adalah D-Lock alias DJI Lock. Fitur lock gamma profile ini penting banget untuk kebutuhan color grading untuk mendapatkan keleluasaan dalam mengolah warna. Dengan D-Lock yang dynamic range-nya lebar, kita bisa merekam lebih banyak detail di bagian shadow dan highlight, terutama pada saat kondisi pencahayaan yang kontrasnya itu tinggi. Nah, Mavic 2 Pro ini memakai 10-bit D-Lock M flat gamma profile yang mempunyai kedalaman warna 10-bit. Kenapa sih harus 10-bit? Dan kenapa saya suka banget DJI Mavic 2 Pro ini sudah bisa 10-bit recording? Karena drone seperti ini banyak dipergunakan untuk mengambil aerial landscape footage yang sering dihadapkan dengan gradasi warna yang halus, terutama di bagian langit. Teman-teman mungkin sudah tahu,
8-bit color itu hanya bisa terdiri dari 256 gradasi warna dari setiap warna primernya. Sedangkan dengan 10-bit color, kita bisa mendapatkan 1024 gradasi dari setiap warna primer. Jadi dengan kedalaman warna 10-bit, kita bisa merekam sebanyak lebih dari 1 miliar kemungkinan warna jika dibandingkan dengan Mavic Pro atau Mavic Air yang masih 8-bit yang hanya bisa merekam sampai dengan 16 juta kemungkinan warna. Makanya dengan kedalaman warna 10-bit ini, kita akan bisa merekam gradasi warna yang sangat halus seperti pada saat merekam aerial landscape footage. Saat di-enhance warnanya saat color grading seperti ini pun akan sangat leluasa karena tidak ada lagi yang namanya color banding issue. Untuk bisa memakai 10-bit D-Log M ini harus memakai pilihan encoding format H265 yang ada di aplikasi DJI Go 4. Lalu pilih D-Log M untuk colornya. Saya selalu memilih mode manual saat merekam footage karena saya tidak mau footage berubah gelap terang sendiri. Dan saya selalu memakai aperture di antara f3.5 sampai dengan f5.6 karena saya melihat di beberapa review itu adalah sweet spot, yaitu range aperture yang paling tajam hasilnya dari lensa kamera Hasselbladnya DJI Mavic 2 Pro ini. Nah ini, DJI Mavic 2 Pro sekarang bisa kita ganti-ganti untuk aperture-nya. Keren kan? Untuk shutter speed saya selalu berusaha berada di 2 kali frame rate untuk mendapatkan motion blur yang normal. Karena saya di sini memakai 4K 25 frame per second, maka saya set di 1/50 untuk shutter speednya. ISO selalu saya set di angka terendah agar shadow-nya clean. Biar tidak overexposure, saya memakai ND filter. Ada 2 pilihan mode perekaman 4K, yaitu 4K Full FOV untuk mendapatkan field of view setara dengan 28 mm di full frame sensor, atau memakai 4K HQ yang akan memberikan field of view yang setara dengan focal length lensa 40 mm di sensor full frame. Walaupun field of view 40 mm ini didapatkan dengan memotong bagian sensor, namun tidak akan mengurangi detail gambar. Mode 4K HQ ini kepake banget jika misalnya kamu ingin lebih punch in ke subjek, tapi tidak ingin menerbangkan drone terlalu dekat karena berbahaya atau karena alasan kreatif lainnya. Merekam dengan flat gamma profile seperti D-Log M ini membutuhkan teknik exposure yang spesifik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Cara yang paling disarankan adalah dengan teknik ETTR atau exposure to the right. Dengan ETTR ini noise di bagian shadow akan lebih tereliminasi. Dengan shadow yang bebas noise, warna akan lebih mudah untuk diutak-atik. Apa itu ETTR? ETTR adalah teknik membuka exposure sampai titik sebelum mencapai overexposure. Ini sangat disarankan saat syuting dalam kondisi pencahayaan berkontras tinggi. Salah satu panduan yang direkomendasikan untuk mendapatkan ETTR adalah dengan memakai histogram. Caranya adalah dengan membuka exposure sampai bagian kanan gunung histogram ini mepet ke kanan sebelum terpotong bagian ujungnya. Usahakan jangan sampai gunung histogram ini terpotong pada bagian ujung kanannya karena itu artinya overexposure. Dan jangan juga terpotong pada bagian kirinya karena itu artinya underexposure. Footage yang overexposure maupun underexposure akan susah atau malah tidak akan bisa untuk diselamatkan lagi di post production. Satu fitur keren yang saya suka juga di DJI Mavic 2 Pro ini saat merekam dengan D-Log adalah fitur Enhance Live View Color. Dan mengaktifkan fitur ini, footage yang terekam tetap dalam D-Log, tapi previewnya di monitor remote adalah warna yang sudah jadi atau sudah matang. Ringkas tapi fitur-fiturnya pro. Menurut saya DJI Mavic 2 Pro ini selain cocok untuk travel dan adventure filmmaking yang cukup serius atau untuk outdoor sports, masih terhitung portable kalau sekadar untuk keperluan dokumentasi jalan-jalan bareng teman misalnya. Buat kamu yang jadi pengen membeli DJI Mavic 2 Pro ini setelah menonton video ini, kebetulan banget DJI lagi ada promo liburan. Info detailnya bisa kamu cek di video description di bawah. Oke, rock and roll shooters, sampai bertemu di video berikutnya.